Halo semuanya. Nah, kenalin aku Hizbul Nugroho dan sekarang aku mau perjalanan ke Museum Fathahillah. Seperti yang kita lihat, aku di sini lagi di jalan sama yang lain sama teman-teman aku juga. Nah, di sini tuh kita jalan dulu sebentar. Tadi posisinya dari rumahku, terus ini naik Jakpro 42. Nah, bisa dilihat di sini aku sudah sampai di Kampung Melayu. Jadi startnya aku dari Kampung Melayu ya. Oke. Nah, kita lihat ini adalah bagian belakang dari Kampung Melayu. Ada rute-rutenya juga. Pasti kalian udah gak sabar kan? Ayo langsung aja kita lihat videonya. Sekarang udah di Kampung Melayu. Rencana kita mau ke Fathahillah. Gak tahu, mungkin kita akan naik kereta. Udah di Kampung Melayu. Rencananya mungkin kita naik Jaklingko lagi ke kereta, jadi sampai jumpa di kereta. Udah di stasiun Tebet, sekarang kita mau lanjut ke kereta, naik kereta. Kita mau naik dulu ke Museum Fathahillah. Wah, aku udah nyampe nih di stasiun Jakarta Kota. Oke, jadi dari sini kita sebenarnya bisa langsung jalan ke Museum Fathahillah. Tapi kita mau mampir dulu ke Galeri MRT Jakarta. Yuk kita lihat. Nih kita lagi di Galeri MRT Jakarta. Ini di Jakarta Kota. Ini karena di luar lagi hujan, jadi kita di sini dulu. Tapi ntar baru kita ke museum habis ini. Oke. Kita tadi dari stasiun kota, sekarang udah ada di sini. Kita OTW ke Fathahillah. Oke. Kita sudah sampai di Kota Tua. Lihat, banyak banget bangunannya. Ini bangunan kelihatannya sih bangunan dari lama ya. Tuh. Juga lihat ada Pos Indonesia. Udah lama juga nih Pos Indonesia. Nah di sini kita baru mau OTW ke museumnya. Oke. Wah, kita udah masuk nih di Museum Fathahillah, tapi baru di pintu masuknya aja sih. Penasaran kan gimana isinya? Yuk kita lihat ke dalam. Sekarang kita udah sampai, baru di pintu masuk. Ini baru mau masuk. Oke. Oke, kita sudah di Mural Hari Jadi. Kita lihat ini lukisannya di belakang.
Lihat nih orang-orang Belanda ya, orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia zaman dahulu. Ini merupakan mural hari jadi yang dilukis oleh Hari Jadi Sumodijojo. Dilukis pada tahun 1975. Dan seniman banyak yang mengakui bahwa memang gambar ini sangatlah susah ya. Kita bisa lihat ada lagi di depan. Nah, ini terlihat di sini orang-orang kolonial, orang-orang Belanda makan. Nah, ini merupakan lukisan dari Hari Jadi. Sekian. Dan ya di sini letaknya di setelah pintu masuk. Jadi langsung. Oke, sekian. Sekarang saya sudah di ruangan Tarumanegara. Di sini terdapat prasasti-prasasti. Salah satunya adalah salah satu prasasti di sini merupakan prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, Tarumanegara adalah kerajaan tertua di Indonesia selain Kutai ya. Jadi salah satu peninggalnya ini dia. Ini merupakan peninggalan prasestinya ya. Itu masuk. Nah, yang kedua adalah prasasti Tugu. Bisa dilihat di sini. Ini merupakan prasasti dari Wihara Kampung Tugu. Nah, di ruangan berikutnya kita bisa melihat benda prasejarah ya. Benda prasejarah ini berasal dari zaman Neolitikum yang terdiri dari kapak belitung dan belincung serta serpian batu. Coba kita lihat. Nah, ini merupakan sisa hasil serpihannya. Banyak ya. Ini kita lihat sini masa bercocok tanam dan bumbu sampai besi. Di sini juga ada zaman Neolitikum. Oke, jadi segitu aja. Kita lanjut ke ruangan lainnya. Di sini ada gerabah buni ya. Nah, bisa lihat warnanya kemerahan dan berwarna abu-abuan. Kita lihat. Merupakan gerabah. Oke, ini letaknya ada di sebelah situ ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke ruangan lainnya yang merupakan rangka manusia dari situs Batu Java, Karawang, Jawa Barat. Ini merupakan salah satu situs penting dalam catatan sejarah Indonesia, terlebih lagi Jakarta. Ini merupakan situs Candian Wisu masa Hindu-Buddha yang diperkirakan dari abad ke-5 Masehi. Artinya situs Batjaya merupakan situs masa klasik tertua di Jawa dan dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara. Saya lihat ini. Saya lihat ini penjelasannya. Oke, lalu di sebelahnya ada dari Buni ke Jabodetabek. Ini merupakan arkeologi yang ditemukan di Jakarta dan sekitarnya. Ini ciri yang serupa dengan kompleks Gerabah Buni. Itu aja sih. Jadi itu aja dari rangka manusia dari situs Batu Java ini. Sekarang kita lihat ruangan lain. Nah, jadi setelah dari ruangan tadi kita bisa keluar terus ke kanan ya. Kita lihat di sini ada ruangan yang cukup menarik. Kita lihat. Ayo rancang alat batu dan prasasti. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, kalian bisa buat batu sendiri ya. Kita lihat prasasti dan alat batu. Jadi kita bisa membuat prasasti di sini. Nah, cara bikinnya gimana?
keramiknya di sini. Oke. Siap. Oh ya, sini ada ruangan cukup menarik. Di atasnya ada rempah-rempah yang bukan di Batavia. Nah, kita lihat. Ini nggak tahu ya apa aja rempah-rempahnya, cuma ya yang penting kita bisa zoom, nggak kelihatan juga mungkin ya. Oke, segitu aja sih. Oke, di sini lihat kita bisa naik ke atas. Agak buram. Kita lihat ya. Oke, kita OTW ke atas. Oke, setelah tadi saya di atas, sekarang saya ada di ruangan yang cukup besar. Sepertinya ini merupakan daerah dari, kita lihat ada tokonya di sini. Lihat. Ada penjelasannya. Dia merupakan lukisan Van der Para. Nah, ini merupakan lukisannya. Oke. Setelah kita lihat lukisan tadi, kita bisa baca sini ini merupakan balai kota. Nah, ini ternyata ruang dewan pengadilan. Ini terdapat 6 kursi dan meja berbentuk elips yang dahulu digunakan untuk persidangan oleh para hakim. Kita lihat di sini megah banget ya. Ini lemarinya segede ini. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini dia ruang sidang Dewan Kota Praja. Kita lihat ya ruangannya. Wah, lemarinya luas. Mejanya kita lihat tadi ada 1 2 3 4 5 6 ya, tadi 6 dan 1 kursi. 6 dan 1 meja. Maaf. Nah, di sini kita lihat ada patung juga ini. Oke, patung Yunani sepertinya. Di sini kita lihat penjelasannya. Ini kota tua dari zaman dulu sampai zaman sekarang mungkin ya. Dari balai kota menjadi Museum Jakarta. Sejarah balai kota kembar, bordes, semua sejarahnya dijelaskan di sini ya. Ini lini masa perubahan isi gedung. Lihat tahun-tahunnya dari 1620 sampai sekarang 1974. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Oke. Cukup menarik ya. Oke, sudah mulai ramai di sini. Nah, yang bikin menarik sih ininya ya. Lemarinya sangat-sangat besar ini. Benar. Oke, ada Adam. Nah, terlihat lukisan tadi ya. Besar. Oke, ini ya. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, di sini kita ada di ruangan. Sebenarnya kita bisa melihat peninggalan dari zaman Belanda ya, dari zaman VOC. Kita lihat ini merupakan tempat tinta dan bel meja tuh. Ada ini memakan botol keramik, ada juga pekinangan. Nah, ini rumpang. Oke, di sini juga ada furnitur zaman dulu banget ya. Ini kan dijaga biar gak hilang lah, dikasih cekal tali. Kita bisa lihat ada lemari, ada meja ini bisa buat mungkin buat makan ya, zaman Belanda dulu. Oke, lemari. Nah, ini merupakan peninggalan Belanda, dan di sini ada peta. Ini kalian nggak bakal tersesat di sini ya. Oh, ini petanya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini merupakan gambaran orang zaman dahulu ya. Ada orang Batavia, ada orang Belanda, ada orang Ambon di situ ya. Ini Jakarta sebuah kampung besar. Ini kampung Omelanden. Oke. Lihat kampung Omelanden ya. Lihat penjelasannya di sini. Ini merupakan wilayah yang ada di luar tembok kota Batavia yang kini menjadi area wilayah Jakarta yang lebih luas dari kota
tua hingga kini Jabodetabek. Ini merupakan itu merupakan penjelasan wilayah-wilayah dulu ya. Jadi dulu namanya beda-beda dan mereka diatur oleh VOC. Kita lihat. Oke, di sini ini ada peta-petanya, ada peta-peta di sini. Nah, ini orang-orang tadi kita udah lihat ya. Kelompok masyarakat di Batavia, penduduk on Melanden. Oke, ya, itu aja. Jadi ya segitu aja. Kita coba di ruang berikutnya. Sekarang saya ada di ruangan yang namanya Gaya Indis. Kita lihat di sini ada beberapa peninggalan-peninggalannya. Lemari. Ada isi mas, kosong. Lemari. Nah, ini merupakan museum-museum yang ada di Jakarta. Ini stasiunnya yang tadi depan. Ada museum wayang, ada museum seni rupa, ada kantor pos yang ada depan juga tadi. Ada gedung kesenian Jakarta, gedung AA Maramis sama Istana Merdeka dan Istana Negara Presiden. Nah tadi kan, ini merupakan penjelasan Indis ya. Tadi kan kita udah ngomong ada di Gaya Indis ya. Apa sih Gaya Indis itu? Nah, Gaya Indis itu merupakan karya seni yang dihasilkan di masa Belanda. Oke, jadi yang dihasilkan di masa Belanda itu disebut furnitur yang bergaya Indis. Ini kayak gini. Nah, ini mungkin buat bayi ya, buat kursi. Nah, kalau dilihat sebenarnya gaya-gaya ini bisa kita temukan di banyak-banyak rumah di Jakarta ya. Jadi saya juga sering melihat banyak juga yang bentuknya tuh sama-sama kayak gini. Nah, ternyata ini juga namanya gaya Indis atau gaya yang dihasilkan di masa Hindia Belanda. Jadi mungkin gayanya terpengaruh sampai sekarang ya, karena saya lihat juga masih banyak yang pakai kayak begini. Oke, itu aja sih buat ruangan Gaya Indis. Oke, kita udah masuknya di ruangan selanjutnya. Kita lihat, kita baru masuk udah dilihatin dengan senjata penjelasannya, senjata api, ini sama ya modelnya. Oke. Nah, ini berarti senjata dari dulu zaman Batavia. Yang digunakan. Oke. Terus di mana lagi, Jul? Ini sebetulnya gambaran di zaman dahulu. Oke, terbentuknya Batavia. Udah sih itu aja. Kita lanjut ke ini apa nih? Iya nih. Ini merupakan peta dari zaman Batavia dulu ya. Lihat ada bangunannya, ada struktur-strukturnya. Lihat. Ini aja sih. Oke, lanjut aja. Batavia. Nah, di sini Jakarta dan kemudian Batavia. Kita lihat kan dari 1910 sampai 1615 akhirnya yang Inggris mengadakan perjanjian. 1618 ekonomi politik antara Inggris, Belanda dan Banten. Lalu 1619 Banten menjadi kota yang mendorong Inggris keluar dari area ini. Ini ada tamannya. Nah, di sini ada satu hal yang menarik, kita lihat ada kapal VOC. Oh, Kapal VOC. Kita lihat ada bendera Belanda dengan tulisan logo VOC. Kita lihat. Di sini juga ada sedikit gambaran rekaman kehidupan di Batavia. Sedikit rekaman kehidupan di Batavia. Ya sedikit gambaran aja sih ya. Oke, kita lanjut aja ke apa? Pedang tampilan untuk untuk mengadilkan suatu kejahatan.
Ini pas Portugis di Indonesia. Nah, di sini ada yang menarik. Ada apa ini ya? Kita lihat. Oh, namanya. Meriam Cirebon. Meriam Cirebon yang dari Cirebon mungkin ini bisa Indonesia. Arjen Wijaya Karma. Di sini ya. Artinya pemain di itu. Coba mirip nggak, Jul? Coba CD. Terus kemana lagi, Jul? Perjanjian sumber Portugis. Ada ya bahasa zaman dulu. Oke, segitu aja vlog buat hari ini di Museum Fathaillah yang tadi kita udah ngeliat tentang VOC, tentang Portugis dan peninggalan-peninggalannya. Sebenarnya ada satu lagi, ini penjara bawah tanah, cuma ya berhubung udah sore, oke, bentar lah. Ya, oke, dan masuk. Berhubung udah sore, jadi ya udah nggak usah masuk lah, karena di dalamnya ya ini sejarah penjaranya itu ya dulu buat penjara di zaman VOC tahun 1700-an mungkin ya. Ya udah terakhir. Segitu aja buat vlog kali ini. Kita nanti ke museum selanjutnya. Tapi untuk museum Fathaillah udah selesai sampai sini aja, oke. Dadah.